Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai mengumpulkan bukti jaringan. Ini topik pada pertemuan hari ini adalah bukti jaringan, firewall dan proxy log, NetFlow, pengambilan paket, dan pengumpulan bukti. Bukti jaringan. Ini perangkat jaringan seperti switch, router, dan firewall. Ini memiliki log internal yang menyimpan data mengenai siapa yang mengakses perangkat dan membuat perubahan. Jadi tim respon insiden ini harus terbiasa dengan jenis perangkat jaringan di jaringan organisasi dan harus dapat mengakses log ini jika terjadi insiden. Contohnya ada switch gitu ya, alat jaringannya. Nah, switch ini tersebar di seluruh jaringan. Ini melalui core switch yang menangani lalu lintas dari berbagai segmen jaringan, dan distribusi switch ini yang menangani lalu lintas untuk masing-masing segmen. Yang mengakibatkan ini lalu lintas yang berasal dari host dan keluar dari jaringan internal ini akan melewati sejumlah switch. Terus selanjutnya ada router. Router ini memungkinkan organisasi untuk menghubungkan beberapa LAN ke dalam Metropolitan Area Network atau MAN atau Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya ada juga bukti di firewall. Jadi firewall ini berisi berbagai macam fitur. Ini seperti mendeteksi dan pencegahan adanya suatu intrusi, gitu ya. Pemfilteran web, juga pencegahan kehilangan data, dan adanya log terperinci mengenai lalu lintas yang diizinkan dan ditolak. Seringkali si firewall ini juga berfungsi sebagai pendeteksi yang memperingatkan personil keamanan mengenai adanya potensi insiden. Nah, selanjutnya ada Network Intrusion Detection dan Prevention System. Nah, sistem ini dirancang untuk memberikan informasi kepada personil keamanan dan tanggap insiden mengenai adanya potensi aktivitas berbahaya pada infrastruktur jaringan. Nah, sistem ini mengkombinasikan antara pemantau jaringan dan aturan-aturan yang ada untuk menentukan apakah ada aktivitas berbahaya. Nah, untuk Intrusion Detection System atau IDS ini dikonfigurasikan untuk memperingatkan tentang aktivitas bahaya. Dan ada juga Intrusion Prevention System. Ini dia dapat mendeteksi, tapi juga dia dapat memblokir jika ada suatu aktivitas berbahaya. Selanjutnya bukti jaringan di server web proxy. Di server web proxy ini memiliki fitur tambahan. Ini seperti bisa memperingatkan personel keamanan untuk koneksi ke server malware, gitu ya, atau situs web yang menjanjikan malware. Nah, selanjutnya bukti jaringan ini ada kontrol domain atau server autentikasi. Nah, pada server ini melayani seluruh domain jaringan, dan si server autentikasi ini adalah lokasi utama yang dapat dimanfaatkan oleh tangkap insiden untuk siapa aja yang login, yang berhasil atau tidak berhasil untuk login. Selanjutnya ada server DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protocol. Ini untuk penerapan alamat IP secara dinamis ke sistem LAN. Kadang si server DHCP ini sering berisi log tentang penetapan alamat IP yang dipetakan ke alamat MAC address, ya, atau MAC dari suatu host. Nah, jadi ini bisa menjadi penting untuk tangkap insiden. Ini harus melacak host atau stasiun kerja mana yang terhubung ke jaringan pada tanggal dan waktu yang tertentu. Nah, ini ada persiapan, ada topologi jaringan dan konfigurasi. Pada persiapan, kemampuan untuk memperoleh bukti berbasis jaringan ini sangat bergantung pada persiapan yang dilakukan
oleh organisasi sebelum terjadinya insiden. Tanpa ada komponen penting dari program keamanan infrastruktur yang tepat, bukti kunci ini tidak akan tersedia untuk respon insiden pada waktu yang tepat. Jadi hasilnya adalah bukti bisa aja hilang gitu ya saat anggota CSIRT ini mencari informasi penting. Nah, dalam hal persiapan, organisasi dapat membantu CSIRT dengan memiliki dokumentasi jaringan yang tepat, konfigurasi perangkat jaringan terbaru, dan solusi manajemen log yang terpusat. Topologi jaringan. Di sini digunakan untuk identifikasi sumber bukti yang potensial. Misalnya, ya, ini ada laptop yang terhubung ke switch 192.168.2.1 gitu ya. Jadi di sini dia berkomunikasi dengan server malware. Nah, seorang analis CSIRT ini dapat memeriksa dari topologi jaringan dan memastikan bahwa lalu lintas si malware tersebut ini pasti melintasi beberapa komponen perangkat keras jaringan, gitu ya. Misalnya ada lalu lintas yang melintasi switch 192.168.10.1 gitu ya, dan juga melalui firewall di 192.168.0.1, dan akhirnya dari router keluar ke internet. Lanjut ke konfigurasi. Pada konfigurasi ini menentukan apakah penyerang telah membuat modifikasi gitu ya pada perangkat jaringan seperti switch atau router. Di sini dapat dibuat lebih mudah jika CSIRT memiliki konfigurasi standar yang tersedia gitu. Jadi organisasi itu harus memiliki konfigurasi untuk perangkat jaringan yang disimpan untuk tujuannya pemulihan bencana. Dan mereka harus menyediakan untuk anggota CSIRT jika terjadinya insiden. Gitu ya. Jadi ada konfigurasi backup gitu ya. Nah, ini ada firewall dan proxy lock. Firewall dan proxy lock ini dua sumber utama bukti yang tersedia saat menyelidiki insiden ada untuk sebagai titik masuk atau keluar ke jaringan dari internet. Oke, lalu ada log koneksi. Jadi log koneksi ini menyediakan alamat IP sumber dan tujuan serta protokol koneksi antara sistem internal dan eksternal. Di sini penting untuk menentukan apakah ada sistem internal yang mungkin telah menghubungi sistem yang dikendalikan musuh atau mungkin sedang dikendalikan. Jadi selain koneksi yang diizinkan, log juga dapat memberikan wawasan tentang koneksi yang ditolak. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh penyerang adalah menggunakan alat untuk mencoba terhubung ke port yang umum digunakan. Nah, jika port itu ditutup untuk koneksi eksternal, maka akan ada entry suatu penolakan di log gitu ya. Penolakan berturut-turut di berbagai port ini merupakan indikasi adanya suatu aktivitas pengintaian. Terus selanjutnya log akses jarak jauh. Jadi firewall ini sering berfungsi sebagai virtual private network atau VPN untuk akses jarak jauh. Jika pengguna jarak jauh terinfeksi gitu ya melalui malware, nah si pengguna ini dapat memasukkan infeksi itu ke dalam jaringan internal melalui VPN. Nah, log akses jarak jauh ini akan menunjukkan sistem yang terhubung dan jam berapa mereka terhubung. Jadi ini bisa memungkinkan tangkap insiden ini untuk menghubungkan aktivitas dan menentukan apakah pengguna jarak jauh adalah sumber dari infeksi. Selanjutnya ada proxy log atau server proxy. Jadi organisasi yang menggunakan server web proxy ini untuk permintaan HTTPS dan HTTP-nya akan memiliki catatan sistem yang ada di jaringan internal yang menjangkau situs eksternal. Nah, dari sini mereka dapat mengidentifikasi lokasi dan potensi malware atau eksploitasi yang telah diunduh. Lanjut ada NetFlow.
Jadi NetFlow ini pertama kali dirancang oleh Cisco System tahun 1996. NetFlow ini adalah fitur yang ditemukan di perangkat jaringan seperti switch dan router yang memungkinkan administrator jaringan ini memantau lalu lintas di dalam jaringan. NetFlow ini menyediakan banyak data untuk tanggap insiden jika terjadi insiden. NetFlow dikirim oleh perangkat jaringan melalui protokol UDP ke NetFlow Collector atau NetFlow Server. Misalnya ada contoh diagram berikut nih, topologi berikut. Ini jaringan sederhana. Dalam skenario dunia nyata, penyerang ini dapat membahayakan sistem pada subnet 10.10.2.0/24. Dari sana mereka mungkin mencoba untuk ke server file gitu ya, pada subnet 10.10.1.0/24. Nah, setelah sampai sana mereka dapat memperoleh data rahasia dan memindahkannya ke sistem yang disusupi untuk eksfiltrasi. Nah, si switch meneruskan data NetFlow ke kolektor yang mencakup alamat IP, protokol, dan ukuran data. Nah, data ini penting untuk memberikan analisis respon insiden dengan rincian yang biasanya tidak bisa mereka peroleh. Pengambilan paket. Nah, pengambilan paket ini bisa menggunakan TCP dump dan Wireshark. Jadi TCP dump ini adalah utilitas suatu baris perintah yang dapat digunakan untuk capture dan melakukan infeksi terhadap lalu lintas jaringan dari dan ke sistem. Terus ada Wireshark. Wireshark ini adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap traffic data pada jaringan internet. Selanjutnya pengumpulan bukti. Jadi untuk melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap file log dan data jaringan seperti pengambilan paket, nah, tim respon insiden ini seringkali harus memindahkan dari sumber log dan diperiksa secara offline. Nah, seperti sumber bukti apapun, file log atau tangkapan paket ini harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan tidak rusak atau dimodifikasi selama transfer. Nah, salah satu solusinya adalah dengan segera mentransfer bukti ke drive USB. Nah, dari sana hash dapat dibuat untuk bukti sebelumnya pemeriksaan apapun. Akuisisi bukti jaringan seperti pengambilan paket atau file log ini harus didokumentasikan secara menyeluruh. Personel respon insiden ini mungkin memperoleh file log dan tangkapan paket dari sejumlah sumber melalui seluruh jaringan. Jadi di sini mengakibatkan mereka ini harus memastikan bahwa mereka dapat melacak kembali setiap bukti yang terpisah ke sumbernya dan juga tanggal dan waktu bukti dikumpulkan. Nah, ini dapat dicatat dalam lembar log bukti jaringan dan entry yang dilengkapi untuk setiap bukti. Misalnya ini ada lembar entry-nya gitu ya. Di sini ada file name, description, lokasi, date, time, collected by, sama MD5 hash gitu ya. Nah, di sini file name ini setiap file log atau pengambilan paket ini harus memiliki nama uniknya sendiri, file name-nya. Misalnya ini ping capture, terus ada deskripsi, ini deskripsi singkat tentang file. Terus ada location-nya, location ini diambil dari mana gitu ya. Switch-nya misalnya IP-nya berapa. Terus date and time, ini tanggal dan waktu file dipindahkan ke media. Collected by, ini inisial untuk file log-nya. Dan MD5 hash, ini nilai MD5 hash untuk dari file log-nya, untuk integritas dari suatu file log ya. Sedang bukti yang berkaitan dengan penangkap insiden ini tidak hanya terletak di hard drive host yang disusupi gitu ya, tapi ada banyak informasi yang tersedia dari perangkat jaringan yang tersebar di seluruh jaringan. Nah, dengan persiapan yang tepat, CSIRT ini dapat memanfaatkan bukti yang diberikan oleh perangkat jaringan melalui misalnya menggunakan SIM ya, Security Informasi Event Management. Terus juga personil CSIRT ini juga memiliki kemampuan untuk menangkap lalu lintas jaringan
untuk analisis melalui berbagai metode dan alat. Tapi di balik semua ini gitu ya, semua teknik ini terdapat implikasi hukum dan kebijakan yang perlu dinavigasi oleh personel CSIRT dan organisasi secara luas. Jadi dengan mempersiapkan tantangan hukum dan teknis pengumpulan bukti jaringan, anggota CSIRT ini dapat memanfaatkan bukti ini dan bergerak lebih dekat ke tujuan untuk menentukan akar penyebab insiden dan membawa organisasi kembali beroperasi secara penuh. Terima kasih.